Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Nirmala Puspa, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Batam. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Perkenalkan, Bapak Eri Arisna Nasution sebagai fasilitator kami, Ibu Susilawati sebagai pengajar praktik, dan Eli Nirmala Puspa, saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Latar belakang dari kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah bahwa disiplin positif itu perlu sekali diterapkan dalam sekolah untuk memperbaiki karakter siswa, sehingga perlu kerjasama semua warga sekolah dan juga orang tua dalam mewujudkannya. Namun belum semua memahami secara menyeluruh tentang konsep inti dari disiplin positif dan posisi kontrol serta segitiga restitusi dalam menghadapi siswa yang melakukan kesalahan. Harapannya adalah dengan kegiatan pengimbasan budaya positif ini, semua warga sekolah, terutama teman sejawat dan juga peserta didik, dapat memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga kita semua sebagai pendidik mampu memberikan pengembangan dan juga pendidikan yang berkarakter untuk peserta didik kita semuanya, serta mampu menjalankan posisi kontrol guru dengan baik dan benar. Bapak guru hebat semuanya, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana di siang hari ini kita masih bisa berkumpul di TKIP Baitul Salam dalam acara pengimbasan materi diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kita hadirkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah akan diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Yang pertama yaitu guru kepala sekolah, Ibu Eli sebagai narasumber dan teman-teman sejawat semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk di siang hari ini. Acara pertama kita yaitu pembukaan yang telah saya buka, dan saya sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara berikutnya. Acara yang kedua yaitu doa, dan ketiga adalah sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, dan keempat adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Eli Nirmala Puspa SPD. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sarno. Waktu dan tempat acara pada siang hari ini, mari kita sedikit berdoa dulu kepada Allah Taala. Semoga Allah memberikan kelancaran pada belajar siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha memberi kepahaman. dari Ibu Kepala Sekolah kita yaitu Ibu Mar'atus Solehan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah
abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita masih selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melangkahkan kaki kita di dalam TKIT Baitul Salam ini selalu untuk mengimplementasikan dan mentransfer ilmu-ilmu kita di TKIT Baitul Salam ini. Shalawat dan salam yang selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Liqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berharap syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang senantiasa selalu istiqomah dan aktif di TKIT Baitul Salam, terlebih pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk selalu belajar, menambah ilmu kita dan wawasan kita di kegiatan pada hari ini. Terlebih lagi saya ucapkan juga selamat berjuang kepada teman kita yaitu CGB Angkatan 11 yaitu Ibu Eli Nirmala Puspa SPD yang alhamdulillah pada hari ini sebagai narasumber yaitu dalam kegiatan aksi nyata pada pengibasan diseminasi budaya positif, yaitu mengenai disiplin positif budaya di sekolah. Nah, tetap semangat ya Bu, dan Bu Eli juga pada teman-temannya selalu bisa memberikan motivasi positif juga terhadap teman-temannya yang mungkin asalnya kurang memahami, dengan sedikit arahan dan bimbingan dari kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa membawa Baitul Salam ini melangkah lebih maju dari sebelumnya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan selalu semangat untuk teman-teman semuanya. Dari Taufik wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semuanya, semangat ya. Semangat, terus semangat. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Maratus Solihah selaku Kepala Sekolah telah memberikan saya waktu pada hari ini untuk menyampaikan aksi nyata dari kegiatan saya CGB Angkatan 11 tentang diseminasi budaya positif yang pastinya ini juga sangat penting dan perlu kita pelajari bersama. Kemudian saya juga terima kasih banyak kepada Ibu Guru semuanya, juga Pak Dir yang telah meluangkan waktu untuk bisa kita duduk bersama di sini saling berbagi ilmu dan sharing ilmu. Puji syukur kehadirat Allah selalu kita curahkan yang telah memberikan kita rahmat taufik serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapat syafaat dan pertolongan di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu yang cantik dan solihah, Bu Solihah udah. Ibu-ibu yang cantik, nah pada kali ini izinkan saya untuk berbagi ilmu tentang budaya positif yang perlu kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Next, Bu. Oke, salam semangat Bapak Ibu Guru hebat TKIT Baitul Salam. Kereta terdepan adalah lokomotif, dikendalikan sang masinis pintar. Mari bersama terapkan budaya positif supaya anak kita lebih berkarakter. Oke, tujuan kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan pemahaman kita semua, yaitu warga sekolah tentang budaya positif. Kemudian yang kedua adalah membentuk motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri antara murid dan guru dalam membuat keyakinan di kelas. Selanjutnya, nah ini yang kita pelajari pada hari ini, sama-sama kita belajar tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan
universal yang diterapkan di sekolah melalui kegiatan pembiasaan. Jadi budaya positif itu adalah kegiatan-kegiatan yang baik yang kita terapkan bersama anak-anak kita melalui kegiatan pembiasaan. Karena tanpa adanya kegiatan pembiasaan maka itu hanya sebuah teori saja. Nah, tapi dari adanya pembiasaan yang kita lakukan sehari-hari, kita berharapnya hal tersebut menjadi karakter yang baik untuk tumbuh kembang anak didik kita, dan supaya anak didik kita nantinya juga akan menjadi anak-anak yang berkarakter, berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Next. Untuk konsep budaya positif itu sendiri meliputi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua tentang disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, sama-sama kita mari buka pikiran dan hati kita untuk memahami tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran yang dirancang dengan prinsip berdiferensiasi sehingga anak didik mampu belajar sesuai dengan kebutuhannya, tahapan usianya dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Alhamdulillah, kalau di TK ini insya Allah semua Bapak Ibu gurunya sudah tahu tentang pendidikan berdiferensiasi ini. Karena kita sudah sama-sama melakukan ini, bahwa menyiapkan pembelajaran itu kita sesuaikan dengan usia anak, kebutuhan anak, dan apa saja yang kurang pada anak tersebut. Jadi kita sudah melakukan penilaian di asesmen awal itu untuk menentukan apa saja yang menjadi kebutuhannya. Kalau kita flashback pada zaman dahulu, di pembelajaran dulu itu kan semuanya harus ngikut guru. Satu kegiatan anaknya itu harus ngikutin kegiatan yang sudah disusun oleh guru. Tapi dengan adanya perubahan paradigma belajar ini, kita dituntut untuk berdiferensiasi, yaitu memberikan pembelajaran yang sama tetapi caranya itu yang berbeda supaya anak itu dapat melakukan semuanya. Karena ada anak yang kelebihannya di kinestetik, auditory, apalagi Bu? Auditory, kinestetik, visual. Nah, itu kan mereka punya cara belajar yang berbeda-beda, dan tugas kita adalah menyiapkan pembelajaran itu supaya mereka itu bisa mengeksplor sesuai dengan gaya belajar mereka. Walaupun intinya yang kita sampaikan sama tentang tanaman, tetapi cara mereka membuat karyanya itulah yang berbeda. Next Bu. Nah, kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini sudah jelas ya, kalau kita lihat dari kata disiplin, otomatis ini berkaitan dengan kata sifat yang berkaitan dengan karakter disiplin positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yaitu merupakan pembiasaan pada hal-hal yang baik dari seluruh warga sekolah, terutama peserta didik, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, itu sudah menjadi tugas kita sebagai pendidik untuk selalu menciptakan peserta didik yang memiliki sikap disiplin dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, serta memiliki motivasi untuk merubah perilaku menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, ini harus kita terapkan bersama-sama, dan pasti mulainya adalah dari diri kita, supaya kita bisa mengembangkan anak-anak kita ke depannya menjadi anak yang berkarakter, kritis, mandiri, dan lebih bertanggung jawab. Pun psikis, manusia akan hidup seimbang jika kebutuhannya tercukupi dengan baik. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar manusia tidak tercukupi, maka akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita banyak sekali menemukan anak-anak itu di kelas yang mungkin banyak tingkah,
bahkan bisa dibilang bandel atau sebagainya. Nah, sebenarnya bukan anaknya yang salah, bukan anaknya yang kurang, tetapi kita sebagai orang tua yang belum dapat memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh. Nah, apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh manusia tersebut? Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini meliputi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, juga kebutuhan produktif, berkembang biak. Iya, tentang itu. Jadi kita berkembang biak ya, manusia itu kan juga berkembang biak untuk menyelamatkan atau generasi-generasinya, melahirkan generasi-generasi baru. Nah, itu juga perlu karena kita ini hidup kan semakin maju, semakin bertambahnya zaman. Setiap orang pasti ingin punya anak, setiap orang pasti ingin generasi untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang pasti butuh kasih sayang. Tanpa kasih sayang, pasti orang tersebut akan banyak tingkahnya untuk mencari kasih sayang di luar. Kalau anak tersebut kurang kasih sayang di rumah, pasti dia akan mencari kasih sayang di sekolah dengan caranya sendiri. Dia pasti tidak akan bilang sama kita, "Bu, saya kurang kasih sayang," tapi dia pasti akan bikin ulah seperti itu. Dan rasa diterima, ketika anak tersebut bagaimanapun keadaannya, ibaratnya kurang atau lebihnya dia, kita harus menerima dia dengan apa adanya seperti itu. Ketika dia tidak diterima, pasti dia akan memberontak. Kalau nggak memberontak, dia akan menyakiti teman, bahkan dia akan kurung sendirian karena dia merasa lingkungannya ini tidak baik untuk dia, lingkungannya tidak mau menerima apa adanya dia. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan sangat perlu kita kasih atau kita berikan kepada anak didik kita. Bukan kebebasan untuk dia mau semena-mena, tetapi adalah kebebasan dia memilih kegiatan apa yang dia suka, hal apa saja yang dia suka, supaya dia tidak bebas melakukan hal-hal yang negatif di sekolah. Itu akibatnya itu, Bu. Ketika kebebasan anak tidak tercukupi di rumah, maka dia akan mencari kebebasan yang lain, bahkan yang negatif dilakukan di sekolah. Itu. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini ya termasuk dia merasa senang di rumah, berteman dengan teman-temannya, bercanda dengan orang tuanya, itu juga sangat perlu. Makanya anak yang jarang bercanda dengan orang tuanya, pasti dia juga akan banyak tingkah di sekolah. Dia pasti akan jahilin temannya. Karena kemarin ada salah satu murid kami tanya kenapa dia suka jahilin temannya, katanya cuma untuk senang-senang aja. Jadi tujuannya tidak lain hanya untuk iseng-iseng, untuk mencukupi kebutuhan kesenangan dia. Nah, seperti tadi jahil sama teman, terus godain teman, bahkan ada yang kalau ini di sekolah lain ya Bu ya, di sekolah lain itu ada yang sampai dia itu suka jahilin gurunya. Gurunya itu sering kena prank sama anak-anaknya, itu ternyata cuma untuk melengkapi kebutuhan kesenangannya. Itu tugas kita sebagai guru untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan itu adalah ketika kita memberikan tanggung jawab kepada anak tersebut, dan anak tersebut itu mampu menerima dengan baik dan dia merasa berkuasa di area dia. Itu perlu untuk melengkapi kebutuhan psikisnya. Tapi kalau dia terlalu banyak dipush, jadinya dia tidak memiliki kuasa. Saya harus nurut, saya nggak bebas, saya nggak memiliki kuasa. Makanya di sini kita sering mengadakan lomba-lomba, kemudian kolaborasi antar kelompok, itu juga perlu untuk peningkatan atau pengembangan kebutuhan dasar penguasaan ini, memberikan tanggung jawab kepada anak-anak. Tuh, selanjutnya, nah keempat, motivasi perilaku manusia. Ada 3 tentang motivasi. Jadi motivasi itu aku berbuat seperti ini karena apa ya? Nah itu motivasinya ada 3. Yang pertama, seorang anak bisa berbuat seperti itu karena dia takut akan hukuman. Yang kedua,
seorang anak atau seorang murid takut atau melakukan hal tersebut bukan karena suka atau bukan karena cinta, tapi ternyata takut karena konsekuensi. Yang ketiga, seorang anak melakukan suatu hal itu karena adanya restitusi, sudah adanya kesepakatan antara dua pihak. Yang pertama itu adalah hukuman. Jadi seorang anak melakukan ini bukan karena dia dari hatinya, tetapi takut nanti kalau nggak gini aku dimarahin ibu guru. Itu masih sering kita lihat ya Bu ya. Bahkan kita sendiri juga kadang seperti itu. Anak-anak itu tidak melakukan karena dia takut dihukum. Nah, nih kalau hukuman itu ciri-cirinya adalah hal tersebut tidak direncanakan. Jadi langsung tiba-tiba, ayo siapa tadi yang main-main ke depan? Nah, angkat kakinya, pegang telinganya. Nah, dijadikan tiba-tiba, tidak ada rencana. Kemudian anak tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Dia nggak tahu nanti itu dia dihukum apa, akan seperti apa, seperti itu. Kemudian sifatnya itu satu arah, cuma si guru sama anak yang bersangkutan. Kemudian hukuman ini bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi bisa dari bentakan, dari tindakan tangan, entah dia pukul atau bagaimana. Nah itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Tadi kita sudah bahas tentang hukuman, ya. Hukuman itu bisa berupa perkataan ataupun tindakan yang menyakiti siswa, baik menyakitinya itu secara fisiknya atau menyakiti secara psikisnya. Kalau kita melalui ucapan pasti yang sakit hatinya, kalau kita melalui tindakan atau pukulan pasti yang sakit badannya, dan itu semua sangat-sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan. Yang kedua adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi ini adalah ketika kita bikin aturan, nah nanti kalau tidak begini harus begini, kalau tidak seperti ini harus begini. Nah itu konsekuensi. Itu disepakati dan direncanakan bersama. Kemudian murid masih dibuat merasa tidak nyaman karena dia masih merasa takut. Nanti misalnya dia nggak sengaja melakukan, iya atau enggak, dia harus melakukan hukuman karena dia terkena konsekuensi. Seperti itu, jadi masih merasa nggak nyaman. Terus sikap guru juga masih memonitor murid karena masih diatur sama ibu gurunya. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu merupakan proses penciptaan kondisi untuk memperbaiki kesalahan murid. Kemudian adanya kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusi atas apa yang sudah dilakukan oleh murid. Jadi restitusi itu disepakati bersama. Kemudian anak yang bersalah dipanggil secara pribadi untuk mencari hal apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah posisi kontrol guru. Nah, berada di posisi manakah kita saat ini? Di mana posisi kontrol guru itu adalah posisi kita sebagai guru dalam bersikap ketika menghadapi murid atau siswa yang melakukan kesalahan. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Bu Hedi sebagai apa Bu Hedi? Pemantau. Bu Hedi sebagai pemantau. Nah Bu Dewi sebagai apa sekarang Bu Dewi? Bagaimana sikap kita ketika melihat atau menghadapi siswa kita yang melakukan kesalahan? Sebagai apakah kita? Ayo Bu Misti sebagai apa Bu Misti? Sebagai teman kah? Atau sebagai Bu Putri sebagai apa Bu Putri? Teman. Oh, oke. Bu Dewi sebagai apa Bu Dewi? Teman juga. Teman. Oke, next Bu, apa sih penghukum itu? Nah, ini penghukum yaitu adalah dengan mengeluarkan suara yang tinggi. Bahasa tubuhnya biasanya matanya melotot, jadinya menunjuk-nunjuk dan menghardik. Dihardik, kamu ya setiap hari datang terlambat sambil menunjuk-nunjuk. Nah itu sebagai penghukum. Kenapa tugasnya nggak diselesaikan? Kemarin ada kayak gitu sambil nunjuk-nunjuk, sambil berkaca pinggang. Nah
itu sebagai pemukul. Bu Heni seperti itu? Tidak. Tidak ada di sini yang seperti itu. Insya Allah ibu gurunya baik-baik semuanya. Selanjutnya sebagai pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya adalah dengan nada suara sedih, halus, memelas, kemudian bahasa tubuhnya itu lebih dirapatkan sama anak dengan keadaan agak lesu, seperti kamu kok gak kasihan sih sama ibu, kan udah dikasih tahu berkali-kali jangan seperti ini, kok gini lagi, kamu gak kasihan ya, nanti guru dimarahin loh sama mamamu. Nah itu pembuat merasa bersalah. Jadi akibatnya apa? Ketika anak itu menerima ucapan kita seperti dia akan merasa, kok bu gurunya gini ya, bu guru sedih ya karena aku seperti itu. Nah itu namanya pembuat merasa bersalah. Jadi anak tersebut merasa bersalah dari tingkahnya, dari kesalahannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sebagai teman. Nah sebagai teman ini adalah kita ininya salah ya Bu ya, nanti saya ganti itu ciri-cirinya. Jadi kalau sebagai teman ini kita ngobrol bersama-sama sama anak itu, kita ngobrol, kita bicarain, kemudian tapi dia belum ke ya, jadi kita tuh sebagai teman Bu, kekurangannya dari teman ini apa? Kadang anak itu menganggap kita ini memang sebagai temannya, jadi dibuat candaan sama anak itu. Itu kekurangannya ketika kita ini berlaku sebagai teman. Ayo gini yuk, bikin bareng yuk, ayo nanti sama-sama gini ya. Nah, tapi nanti sama anak itu terkadang bukan dipatuhin aturan tersebut, tapi dijadikan candaan. Nanti gak apa-apa kok ibu guru, nanti pasti cuma gini aja, kayak gitu. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah sebagai pemantau ini nanti ada contohnya di belakangnya Bu ya. Kemudian selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah kalau manajer ini tingkatannya sudah tinggi. Manajer ini ketika anak tersebut atau anak yang sudah melakukan kesalahan itu tidak langsung dihardik atau dikasih tahu di depannya, tapi kita panggil anaknya entah sepulang sekolah, pokoknya di waktu yang sepi. Kita pasti sering menemukan anak-anak yang suka bikin masalah di kelas. Kita panggil, kelima adalah sebagai manajer. Ini tingkatannya paling tinggi, paling bagus. Nah ini, mari kita terapkan bersama-sama. Di sini adalah kita memanggil anak-anak yang bermasalah, kita tanyakan apa alasannya, kita analisa apa sih kebutuhan dia. Seperti misalnya kemarin itu ada anak kami yang mukul kawannya. Ternyata setelah ditanya, dia itu hanya memenuhi kesenangannya saja. Dia itu mukul-mukul cuma sama iseng-iseng. Ternyata itu untuk memenuhi kesenangan dia, karena ternyata di rumah dia itu selalu dikekang sama orang tuanya. Jadi dia nggak bebas, nggak pernah merasa senang. Ini di sini di sekolah dia pukul-pukul temannya. Ada temannya jalan dipukul, temannya belajar dipukul. Ternyata setelah kami tanya dan kami analisa, kami lakukan tanya jawab, anak itu memenuhi kebutuhan kesenangannya. Kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya itu adalah menanyakan bagaimana caranya kamu mengatasi seperti ini. Kita tanyakan perbuatan itu baik atau tidak dan bagaimana langkah selanjutnya. Itu harus anak yang menyelesaikan sendiri Bu. Tugas kita itu hanya mengarahkan, memantik supaya anak tersebut tuh tahu kalau itu salah dan bagaimana dia harus berbuat. Itu manajer. Kemudian ini contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya adalah murid main-main saat kegiatan belajar di kelas. Sering kita, ya Bu ya, sebagai guru kita pasti sering sekali ada 1 atau 2 anak yang suka main-main saat belajar. Entah waktu sholat, entah waktu belajar, itu sering. Nah kalau kita sebagai penghukum, nah seperti ini contohnya. Ayo sini yang main-main, maju ke depan, angkat kakinya, tangannya pegang telinga. Nah itu tidak direncanakan. Anak-anak nggak tahu dia bakalan dihukum seperti itu. Jadi sifatnya adalah tiba-tiba. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah ini adalah perkataan yang disampaikan oleh guru. Intinya seperti ini, tapi bahasa yang disampaikan pasti tiap guru berbeda-beda. Intinya seperti ini. Kan ibu udah sering ingatkan, kalau waktunya belajar jangan main terus. Apa kalian gak kasihan sama ibu? Nah itu pasti sering kita ucapkan. Ya kan Bu, pembuat merasa bersalah. Jadi membuat anak itu merasa sedih,
membuat anak merasa insecure kayak gitu. Selanjutnya masih dengan kasus yang sama, murid main-main saat kegiatan belajar. Nah, bagaimana kalau kita sebagai teman? Nah, bagi teman kita akan mengatakan ini, contohnya saja, ayolah duduk baik-baik yang rapi. Nanti kalau rapi kita main di luar. Nah, ini kayak kita itu memposisikan diri kita itu sebagai dia. Nah, kalau main di luar, akibatnya apa? Anak-anak ada dua kemungkinan. Yang pertama, anak-anak akan senang dan diam. Yang kedua adalah anak-anak justru akan main apa Bu di luar. Nanti gini, boleh nggak Bu gini? Malah timbul pertanyaan-pertanyaan yang lain karena kita menganggapnya sebagai teman. Dan setiap posisi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian, guru itu kadang dalam satu masalah juga tidak hanya mengambil satu posisi aja Bu. Dia biasanya bisa sebagai teman dan juga sebagai pemantau, atau sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Jadi kadang itu bisa berkolaborasi antara 2 atau 3 posisi ini. Kemudian jika sebagai pemantau, itu adalah kamu sudah melakukan kesalahan dan udah tahu kan apa konsekuensinya. Jadi dia tuh kayak ngawasin, gurunya tuh ngawasin, ngasih tahu, ngingetin, kamu tadi udah salah kan? Nah, bikin temannya nangis, atau kamu main-main, udah tahu kan konsekuensinya apa kalau main-main. Nah, sekarang duduklah yang rapi dan nggak main sendiri ya, kayak gitu. Jadi dia tuh sebagai pemantau mengingatkan, sebagai pengingat. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, manajer ini yang paling tinggi nih, yang semoga kita bisa menerapkan ini semua, yaitu kamu tahu kan apa kesalahanmu. Jadi memang anak itu dituntut untuk sadar diri, introspeksi diri, dan mencari solusi. Itu kuncinya yang di manajer. Keyakinan apa yang kamu langgar? Jadi apa yang sudah kamu buat yang kamu langgar? Itu merugikan orang lain atau tidak? Itu merugikan ibu guru atau tidak? Jadi kalau tadi ya pembuat merasa bersalah kan langsung, kamu gak kasihan sama ibu kan, langsung seperti itu. Nah, sekarang tuh ditanyakan kepada anaknya, kamu merugikan orang lain atau tidak? Kalau kamu main saat belajar, teman-teman yang lain bagaimana? Itu kita tanyakan sama anak. Kemudian bagaimana kamu akan menyelesaikannya atau mengatasinya supaya gak main-main di kelas? Itu adalah sebagai manajer. Selanjutnya Bu, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dilakukan oleh guru dan murid dalam menerapkan kebijakan universal sebagai bentuk disiplin positif. Nih Bu, ini yang kita imbaskan kepada anak-anak kita nanti. Kalau misalnya yang berkaitan dengan posisi guru, itu nanti kan kita sendiri, kita sebagai pribadi yang bersikap kepada anak kita. Tapi kalau ini Ibu bisa imbaskan kepada anak didik Ibu untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Kalau dulu itu disebut sebagai kesepakatan. Jadi kesepakatannya apa? Kesepakatan itu pada akhirnya akan melahirkan konsekuensi tadi. Tapi ketika kita membuat keyakinan kelas, maka nanti akan lahirlah restitusi sebagai bentuk pengatasan masalah terhadap masalah-masalah yang dibuat oleh siswa. Cara merumuskan keyakinan kelas adalah, saya harapannya nanti Bapak Ibu guru semuanya bisa nih menerapkan. Karena alhamdulillah kelas kami setelah menggunakan keyakinan kelas secara bersama-sama, kita bisa lebih tertib dan lebih disiplin, lebih teratur juga di kelas. Saya tidak perlu teriak-teriak, saya tidak perlu tarik-tarik anak, cukup mengingatkan sama keyakinannya itu mereka sudah paham. Dan rata-rata anak-anak di kelas kami sudah hafal. Nanti Bapak Ibu guru semuanya bisa menerapkan ini di kelas dengan cara yang pertama, kita kumpul dulu nih sama anak-anak kita. Kita persilahkan anak-anak itu untuk mencurahkan pendapat tentang apa yang perlu kita sepakati di kelas. Bagaimana kelas kita supaya tercipta lebih kondusif, lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah tugas kita sebagai guru catat semua masukan murid. Anak-anak gak boleh gini Bu, gak boleh ini nih, Ibu catat aja. Catat. Kemudian yang ketiga adalah menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedurnya. Misalnya, anak-anak gak boleh itu ya Bu ya, lari-lari. Lari-lari itu kita susun lagi menjadi sesuai prosedur. Berarti kalau gak boleh lari-lari, harus diam, berarti harus tenang. Seperti itu. Kemudian setelah disusun, ditinjau kembali peraturan yang dicatat tadi sama anak-anak. Ini udah betul nak, ini udah betul, ditinjau, didiskusikan kembali sama anak-anak. Kemudian kalau sudah jadi
keyakinan kelasnya kita tempel di dinding kelas. Seperti ini kemarin yang sudah kami buat, Bu, keyakinan kelas di kelas B2 Raja Ali Haji. Alhamdulillah memang ada perubahan setelah kita membuat keyakinan kelas. Anak-anak itu lebih tertib dan lebih disiplin. Yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada anak yang berbuat seperti itu, temannya yang lain pasti akan mengingatkan dengan cara ada gambarnya ini. Kemudian yang kedua, tenang dan tertib saat di kelas. Ya, di sini kami tempel, Bu. Ini anak-anak udah paham semuanya. Kemudian merapikan peralatan main dan belajar setelah digunakan. Bahkan di kelas kami sekarang udah mulai nyapu, Bu. Udah pada mulai nyapu, mau merapikan kursi-kursi itu anak-anak semua yang merapikan. Saya tuh kadang nggak ada kerja kalau pulang sekolah. Itu buku-buku juga yang rapiin anak-anak semua. Setelah saya kasih bintang, udah saya nilai, itu anak-anak nanti yang bantuin balik-balikin. Kemudian hormat kepada guru, termasuk juga menghargai guru, tidak memotong pembicaraan guru, mendengarkan guru. Kemudian ceria dan selalu semangat, jadi harus ceria. Nah, anak-anak itu kan biasanya sering kita temukan dia suka ngeluh, suka nangis di kelas. Nah, saya sekarang udah nggak ada lagi diamin anak nangis. Langsung kemarin kita udah buat apa? Harus ceria dan semangat. Jadi anak-anak udah sadar sendiri. Kemudian selanjutnya tidak makan saat belajar. Jadi nggak ada lagi yang minta, Bu, kapan makan? Bu, mau makan sekarang? Itu tidak ada. Selanjutnya adalah saling menghargai dan menyayangi. Karena kebetulan di kelas kita juga ada salah satu anak yang berkebutuhan khusus, dan kemarin sering dipertanyakan sama anak-anak, kenapa dia berbeda sama kita? Kenapa dia seperti itu? Nah, akhirnya kita bikin keyakinan kelas yang saling menghargai, dan alhamdulillah anak yang berkebutuhan khusus tersebut bisa berdampingan dengan anak-anak yang lain, dan temannya juga bisa menerima teman-temannya. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah bicara dengan baik dan sopan. Ini masih kita terus terapkan ya, Bu, ya, karena kita mengetahui juga bahwa anak-anak ini kadang ngomongnya ngikutin gaya orang tua yang kadang nggak sopan. Nah, ini terus diingatkan terus. Kemudian terakhir adalah jujur. Setiap apapun kesalahannya harus jujur, karena kita sudah tanamkan sama anak, tidak ada ibu guru marah atau menghukum. Semua orang pernah melakukan kesalahan, makanya kita juga sebagai murid harus jujur. Itu kita tanamkan. Nanti ibu semua buat ya, Bu Dewi, Bu Wisti, Bu Putri ya, buat nanti fotonya kirim ke saya. Selanjutnya, Bu, Ibu masih nggak tidur kan? Keyakinan kelas di kelas kami. Kita hari ini mau diskusi tentang keyakinan kelas. Jadi apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama untuk membuat kelas kita lebih tertib, lebih nyaman dan menyenangkan. Nah, misalnya kita buat kelas kita itu
nanti ibu guru yang lain juga terapkan, dan supaya anak-anak itu sudah tahu apa saja disiplin yang kita terapkan tanpa harus gurunya setiap hari ngomongin lagi, karena sudah kita buat aturannya bersama-sama. Yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Ini adalah strategi yang dilakukan guru dalam mengatasi kesalahan murid, sehingga anak-anak dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tanpa kita mengejas anak, tanpa kita menghakimi anak-anak itu bisa kembali dengan lebih percaya diri, dan dia lebih bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia perbuat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Penyampaiannya bisa seperti ini contohnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Jadi apa yang membuat anak tersebut berbuat seperti itu, nah itulah yang kita tanyakan sama anaknya. Kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Karena tadi kalau kita kembali ke slide yang sebelumnya, bahwa ketika kebutuhan manusia itu ada yang kurang, maka dia akan tidak seimbang. Ketika dia tidak seimbang, maka dia akan bertingkah yang melebihi, bahkan bisa merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah melakukan 1 dan 2, itu harus dilakukan secara berurutan, Bu, ya. Tidak bisa kita tiba-tiba ke nomor 3, tidak bisa kita tiba-tiba ke nomor 2, habis 1 langsung 3. Jadi kita lakukan secara berurutan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang sudah dipercaya. Jadi apakah yang kamu perbuat ini salah atau benar? Jadi dihubungkan dengan perilaku-perilaku yang positif tadi. Kemudian berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kamu mau jadi seperti apa supaya kamu disayangi teman? Setelah kamu melakukan kesalahan, kamu akan berbuat apa? Nah, itu yang kita tanyakan dan kita lakukan kepada anak didik kita. Selanjutnya, Bu. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi yang ini adalah pertanyaan, pernyataan atau kalimat yang kita lontarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu kita bisa tanya sama anak atau kita bisa bilang sama anak, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada kok manusia yang sempurna. Kita bisa selesaikan masalah ini sama-sama. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Jadi jangan menganggap kesalahan anak itu adalah suatu kegagalan yang dia bisa merusak semuanya. Tapi bagaimana caranya kita tuh bisa mengarahkan anak-anak itu tetap percaya diri dan dia akan lebih bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya adalah saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ibu mau cari solusi untuk masalah ini. Selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman terbaik buat dirimu sendiri? Selanjutnya, tentang validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini kita kayak ngorek-ngorek nih, analisa apa sih sebenarnya yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Terus ini pertanyaannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kan dia melakukan kesalahan itu dianggapnya penting. Jadi nggak apa-apa, kita turutin dulu kemauannya dan kita cari apa sih kebutuhannya. Kemudian yang terakhir adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan dengan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini yang paling puncak tadi yang nomor 3 ya. Pertanyaannya adalah apa yang kita percaya sebagai warga kelas atau keluarga. Jadi sebagai murid itu apa yang kamu percaya? Kita harus apa? Sebagai
Boleh nggak dilanggar? Terus apa bayangan kita tentang kelas yang bagus, kelas yang ideal, yang nyaman itu seperti apa? Oh, kelas yang anaknya nggak berisik, Bu. Kelas yang anaknya bagus itu pasti nanti akan dijawab sama anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah, kamu mau jadi seperti apa, nak? Kamu mau jadi seperti apa? Dengan dia seperti itu tuh sebenarnya maunya apa? Gitu. Nanti kita bisa cari jalan keluarnya. Selanjutnya ini adalah penerapan segitiga restitusi. Sultan belajar apa? Ini saya panggil anaknya sepulang sekolah ya, Bu ya. Jadi ceritanya Sultan ini dia pukul temannya waktu baris. Iya, lanjut.
Kamu ya selalu datang terlambat terus. Cepat berdiri di lapangan sampai jam pelajaran Bapak Ibu habis. Nah, ini posisinya sebagai pendukung, teman atau pemantau. Lanjut Bu. Iya, sebagai pendukung. Selanjutnya, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga denganmu. Ini ada di posisi apa? A. Menanyakan keyakinan. B. Menstabilkan identitas. C. Validasi kebutuhan. Apa? Jawabannya adalah teng ting teng. Iya betul, menstabilkan identitas. Jadi kita tanyakan ya, kita kasih keyakinan sama anak-anaknya supaya identitasnya tetap kembali, tetap stabil. Dia nggak merasa salah dan dia juga tidak merasa betul. Selanjutnya, apa langkah yang akan kamu perbuat setelah mengetahui kesalahanmu? Jawabannya adalah yang mana? Validasi kebutuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Apa yang lain? Bu Dewi apa? Bu Dewi? Iya, yang lain belum. Menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Apa Bu Dewi? Validasi kebutuhan itu kan Kak, harus introspeksi diri kan? Maksudnya itu enggak berici aja. Jawabannya adalah oh, itu berarti kurang ya? Iya. Jawabannya ini ya. Sama semua. Maaf ya Bu ya. Maaf. Selanjutnya, saat pelajaran olahraga, Dimas datang terlambat. Kemudian Bapak Guru memintanya keliling lapangan sebanyak 3 kali. Ini restitusi, penghukum atau konsekuensi? Apa? Teng ting teng, apa Bu? Iya, konsekuensi karena tempat dia berada di jam olahraga ya, dianggapnya sebagai pemanasan karena dia datang terlambat. Penutup dan kesimpulan, disiplin positif sangatlah penting untuk kita terapkan bersama di lingkungan sekolah supaya tercipta lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan serta dapat mewujudkan generasi yang berkarakter. Reminders untuk kita ingat semua sama-sama bahwa tidak ada anak yang salah. Yang salah itu adalah orang tua yang ada di sekitarnya. Pembentukan karakter sangatlah penting dan berpengaruh untuk masa depan anak dan kehidupan kedepannya. Setiap anak adalah unik dan berbeda. Tugas kita adalah melengkapi segala kebutuhannya. Baik Bapak Ibu semuanya, ada yang mau ditanyakan terkait dengan disiplin positif? Silakan. Sudah? Gimana Bu Dewi? Ada yang mau ditanyakan? Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama pembukaan oleh MC, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, dan ada sambutan juga dari kepala sekolah, dilanjutkan dengan kegiatan saya sebagai CGP menjelaskan materi tentang budaya positif. Berikut juga keyakinan kelas yang sudah kami bentuk bersama dengan peserta didik dari kelas TKB Raja Ali Haji. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terus suatu hari juga pernah di kelas kami kan yang paling kecil itu Kenan ya. Dia waktu itu mau pukul Kenan itu udah sampai ada 3 kali itu. Nah Kenan kembali, terus saat itu ya gimana ya saya, Kak mana caranya ini ya. Jadi kayaknya mungkin saya ada nada mengancam ya. Saya sampaikan ke anaknya, ayahnya Kenan itu polisi loh Bang. Kalau polisi itu biasanya bawa tenda gitu kan. Nah, nanti kalau ayahnya jemput, terus ibu cerita ke ayahnya, nanti gimana ayahnya kalau marah gimana? Terus dijawabnya lagi, waktu itu dijawabnya gini, bilang aja yang salah bukan aku ini
Dewi Bu biar semangat. Iya, jadi memang anak Ibu usia 4 sampai 5 tahun dan Rafathar adalah salah satu anak yang pemikirannya sudah maju di antara teman-temannya. Berarti logikanya dia itu lebih berkembang, Bu. Dia entah melalui visual atau Di dia rumahnya tuh banyak orang katanya. Pertamanya sama kadang dia ngomong. iya, berarti memang budayanya di rumah seperti itu. Lingkungan sekitar. Iya, lingkungannya, iya. Kebutuhan apa yang dia penuhi berarti kasih sayang, Bu. Kasih sayangnya harus lebih banyak kita berikan sama dia supaya dia tidak ya seperti itu tadi. Dia iya, kasih sayang harus banyak ibu penuhi, ibu banyak dekatin dia, sayangin dia, peluk dia seperti itu supaya dia lebih nurut lagi sama ibu. Oke. Dari semangat ya Bu Dewi ya, dengan aneka ragam murid-murid yang ada di kelas. Soalnya kayaknya yang anak TKS sekarang walaupun cuma sedikit, ya 12 kan sama Eza, tapi Eza kan jarang masuk kelas. Yeah. 11 itu dibandingkan dengan yang angkatan yang dulu yang 29 anak waktu itu ya, itu kayaknya mengeluarkan energinya itu lebih yang sekarang. Karena begini Bu, ketika anaknya banyak, kadang yang belum bisa-bisa ini tertutupi sama temannya yang banyak tadi dari kemayoritasan. Nah, kalau anaknya sedikit, akan nampak semua nih, segala kekurangan itu nampak semua. Iya, nah kalau yang banyak itu enggak, biasanya tuh kita lebih banyak yang siapa dominan yang di situ gitu. Dan teman-teman yang lain akan lebih mudah untuk ikutin karena banyak. Nah kalau sedikit itulah Bu, kadang memang kita terasa lebih capeknya, tapi nanti Bu ilmunya itu akan lebih tertanamnya lebih mantap itu yang sedikit itu. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Bu Putri, Bu Wisti, Bu Heni, Bu Soleha, sampai? Iya. Kalau di kelas kami yang itu ya si Z, tapi alhamdulillah sekarang sudah teratasi dan saya sudah tahu kuncinya. Ternyata dia itu diamnya ketika dikasih proyek yang menurut kita susah, tapi bagi dia mudah. Seperti puzzle kemarin, Bu Putri kemarin buat puzzle yang banyak kepiknya kan, ya kan? Nah itu anak-anak pada nggak bisa. Anak yang dia maksudnya yang sesuai tahapan dia 5 sampai 6 tahun, dia itu kalau untuk puzzle itu 6 sampai 4 sampai 6 aja, 4 sampai 6 keping. Nah kemarin itu kan ada 8 keping lebih tuh. Sebenarnya itu belum pada bisa anak-anak itu kan. Tapi karena si Zen tadi punya kelebihan, jadi satu kelas itu yang bisa menyusun dengan rapi, dengan betul dan dengan cepat itu Zen. Iya, bahkan lebih cepat daripada saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya dan alhamdulillah kita bisa sharing sama-sama tentang disiplin positif pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang